Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian, datanglah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mau mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 119 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang akan menjaga jalan kita supaya jangan kita berdosa terhadap Tuhan. Jangan kita berdosa mendukakan hati Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita membaca Amsal 3 ayat 1 sampai ayat 12.
Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 untuk mengingatkan kita kembali. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12 untuk mengingatkan kita kembali pentingnya hidup kita dekat dengan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Shine. Oke. Amsal pasal 3. Anakku, janganlah melupakan Tauratku, tetapi biarlah hatimu memelihara perintah-perintahku. Sebab hal itu akan menambah panjang umurmu, tahun-tahun kehidupanmu, dan damai sejahteramu. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkanmu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan di mata Elohim dan manusia. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang kau lakukan, akuilah dia, maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Janganlah memandang dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Yahweh, dan tinggalkanlah kejahatan. Biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu dan kesegaran pada tulang-tulangmu. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Anakku, janganlah menolak didikan Yahweh, dan janganlah menjadi jemu terhadap tegurannya. Seperti seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya, demikian Yahweh akan menegur orang yang dikasihinya. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa boleh mengingat nasihat dari Amsal yang diberikan bagi kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebagai persiapan kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 131, Pimpin Aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia,
Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari Yosua pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 35. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yosua mendirikan sebuah mezbah bagi Yahwe Elohim Israel di Gunung Ebal, seperti yang telah diperintahkan Musa hamba Yahwe kepada Bani Israel, sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat Musa, yaitu mezbah yang terbuat dari batu utuh dan tidak dipahat dengan perkakas besi. Disitulah mereka membakar persembahan bagi Yahwe dan mengorbankan persembahan pendamaian. Dan di sana, di atas batu-batu itu, ia menuliskan salinan Taurat Musa yang telah ia tulis di hadapan umat Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tua, para penguasa, dan para hakim berdiri di sisi sini dan di sisi sana dari tabut itu, di hadapan para imam suku Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahwe, orang asing maupun anak negeri. Setengah dari mereka di depan Gunung Gerizim, dan setengah dari mereka di depan Gunung Ebal, sebagaimana Musa hamba Yahwe itu telah memerintahkannya pertama kali bahwa mereka harus memberkati bangsa Israel. Sesudah itu ia membacakan segala perkataan kitab Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tidak ada sepatah kata pun dari semua yang Musa perintahkan yang tidak Yosua bacakan di hadapan seluruh umat Israel, juga kepada wanita-wanita dan anak-anak, serta orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah kasih-Mu, terpujilah firman-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami untuk menuntun dan menjagai hidup kami. Kami mau merenungkannya, berkatilah kami Bapa, berikanlah kami pengertian, supaya kami dapat menerapkannya di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali di dalam pembahasan kita dalam kitab Yosua, dan kita tiba pada bagian yang kedua dari pasal 8, dan pada bagian yang kedua ini Yosua 8 ayat 30 sampai 35, tema yang saya berikan adalah jangan melupakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama dari pasal 8 ayat 1 sampai 29 yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kita melihat di situ bagaimana kota Ai berhasil dikalahkan dan Yosua bersama dengan orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kelanjutannya pada bagian yang kedua ini, ayat 30 sampai 35, kita melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka mengalami kemenangan yang luar biasa terhadap kota Ai.
Apa yang mereka lakukan di dalam ayat 30 sampai 31 adalah Yosua mengajak Israel untuk membangun mezbah bagi Tuhan seperti yang diajarkan Musa kepada mereka. Alkitab mencatat bagaimana mereka tidak melakukan pesta pora, tetapi mereka datang menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan adalah satu tanda dan sikap penyembahan kepada Tuhan. Karena mezbah itu adalah tempat di mana korban persembahan, korban ucapan syukur itu diberikan kepada Tuhan. Dengan pendirian mezbah ini adalah satu tindakan, satu peringatan kepada orang Israel bahwa mereka harus ingat keberhasilan mereka terhadap Ai adalah anugerah Tuhan. Di dalam ayat 1 Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa aku sudah menyerahkan Ai ke dalam tanganmu. Mereka belum berperang, belum maju. Strategi belum disusun. Tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa aku telah menyerahkan. Dan mereka berperang, maju berperang, menyusun strategi dan maju berperang, itu dengan keyakinan akan firman Tuhan. Maka setelah mereka mengalami kemenangan, mereka harus kembali ingat bahwa keberhasilan mereka adalah anugerah Tuhan. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa kebiasaan atau pesta pora setelah kita mengalami suatu peristiwa sukacita itu bukan tradisi Alkitab. Bukan diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita ada sukacita di dalam hidup kita, di dalam keluarga, ya, keberhasilan, mungkin naik pangkat, mungkin ulang tahun, mungkin anak selesai studi, menaikkan rasa syukur terima kasih pertama-tama kepada Tuhan, bukan dengan berpesta pora. Pesta pora itu bukan tradisi Alkitab. Kita harus ingat bahwa apa yang kita terima dalam hidup kita sebagai keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan. Pendirian mezbah ini juga adalah satu peringatan kepada Israel bahwa umat Tuhan tidak boleh melupakan dan meninggalkan Tuhan. Jadi umat Tuhan itu sentralnya itu Tuhan. Dia harus senantiasa, kita harus senantiasa kembali kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada Tuhanlah terletak identitas umat. Pada Tuhanlah terletak identitas umat. Identitas saudara dan saya itu terletak pada Tuhan, pada Kristus. Kita adalah warga negara Indonesia, warga negara di dunia ini, tetapi kita juga adalah warga negara kerajaan surga. Kenapa? Karena Kristus. Kita adalah umat tebusan Kristus. Kita adalah milik Kristus. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan. Tidak boleh melupakan firman-Nya. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Dalam apapun kehidupan kita, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Harus selalu kembali kepada Tuhan. Ada 3 poin yang bisa kita lihat dan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama berdasarkan ayat 32, hukum Tuhan harus ada di tengah umat. Hukum Tuhan harus ada di tengah umat.
Yosua 8:31-32 saya bacakan. Sebagaimana Musa hamba Yahweh itu memerintahkan umat Israel, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, sebuah mezbah dari batu-batu utuh, yang di atasnya tidak suatu pun dibuat dengan memakai perkakas besi. Lalu mereka meletakkan di atasnya persembahan bakaran bagi Yahweh dan mengorbankan persembahan pendamaian. 32. Dan di sana di atas batu-batu itu ia menuliskan salinan Taurat Musa yang telah dia tuliskan di hadapan umat Israel. Jadi kita lihat bersama di sini bahwa hukum Tuhan harus ada di tengah umat. Itulah yang Yosua lakukan. Mereka meletakkan persembahan bagi Tuhan, dan di atas batu-batu itu, di atas mezbah itu, ada salinan hukum Tuhan yang dia tuliskan, Yosua tuliskan di hadapan umat Israel. Jadi seluruh umat melihat, seluruh umat pada waktu itu di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Pemimpin umat harus menunjukkan pada umat kedekatannya dengan hukum Tuhan. Siapa yang berada pada posisi sebagai pemimpin, hari ini kita melihat firman Tuhan mengajarkan bahwa pemimpin itu harus menunjukkan, harus memiliki kedekatannya dengan hukum Tuhan. Itu pemimpin di dalam Alkitab. Karena apa? Pemimpin ini, dia bertanggung jawab untuk membawa umat kepada Tuhan. Untuk mengarahkan umat untuk setia kepada Tuhan. Untuk memperlihatkan kepada umat jalan-jalan yang harus ditempuh sesuai dengan hukum Tuhan. Cara hidup yang harus ditempuh sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Kita sebagai pemimpin, apa saja di mana Tuhan menempatkan kita berada dengan posisi, dengan tanggung jawab kita masing-masing. Apakah kita sebagai kepala keluarga? Kita harus dekat dengan firman Tuhan. Apakah kita sebagai bos atau majikan di tempat pekerjaan atau orang yang mempunyai bawahan? Kalau kita mempunyai bawahan berarti kita adalah pemimpin. Maka kita harus dekat dengan firman Tuhan. Dalam skala yang lebih kecil, bisa dikatakan bahwa kita sendiri pun adalah pemimpin. Harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka kita harus dekat dengan firman Tuhan. Harus dekat dengan firman Tuhan. Bukankah kita harus memimpin diri kita sendiri untuk misalnya apa? Untuk berdisiplin dalam hidup sehat, ya kan? Musuh kita yang paling besar itu bisa dikatakan diri sendiri. Kenapa? Kita tahu harus hidup sehat. Kita tahu harus kurangi gula, harus kurangi garam, harus olahraga, ya. Tapi besoklah diet, mulai besok. Nah, kan begitu. Kita selalu punya alasan. Akhirnya tidak jalan. Tidak melakukan hal yang baik. Itu contoh saja. Kita harus bisa menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Harus bisa mendorong diri kita sendiri. Untuk berbuat baik pada diri sendiri, untuk berbuat baik juga kepada orang lain. Nah, sebagai pemimpin, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Hukum Tuhan itu harus selalu ada di tengah umat. Harus ada di dalam keluarga kita. Firman Tuhan harus ada di tengah keluarga kita. Firman Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan harus mewarnai kita di tempat pekerjaan kita.
Firman Tuhan juga harus mewarnai kita di tengah-tengah masyarakat. Harus selalu ada di tengah umat. Hukum Tuhan itu. Sebagai perbandingan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam bahasa Yunani, satu kata yang dipakai untuk menggambarkan atau mendefinisikan dosa adalah anomos. Anomos itu artinya tidak berhukum. Situasi di mana hukum tidak ada. Dan juga dikenakan kepada orang. Orang yang anomos itu orang yang berdosa, orang yang durhaka. Jadi kalau hukum Tuhan tidak ada di tengah umat, maka umat itu dalam keadaan tidak berhukum. Artinya umat Tuhan itu hidup di dalam keadaan berdosa. Mereka akan menjadi orang berdosa, mereka akan menjadi orang durhaka. Jadi itu pentingnya hukum Tuhan harus selalu ada di tengah umat. Hukum Tuhan, firman Tuhan harus selalu ada di dalam rumah kita, di tengah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Harus ada, supaya apa? Jangan kita berada di dalam keadaan anomos, tidak berhukum, terlepas dari hukum Tuhan. Jika kita berada dalam keadaan tidak berhukum, keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, anomos, tidak berhukum, maka itu adalah situasi lingkungan hidup yang ada di dalam dosa. Dan orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak dipimpin oleh hukum atau firman Tuhan. Jadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu adalah, apakah firman Tuhan ada di tengah dan di dalam hidup kita? Dalam keluarga, pekerjaan, studi, dan pergaulan kita. Sejauh mana? Selama kita hidup menjadi orang Kristen ini sampai dengan hari ini. Sejauh mana firman Tuhan itu ada di tengah dan di dalam hidup kita. Di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan harus mewarnai, membaur, dan memberi identitas di dalam kehidupan kita. Tadi saya kembalikan ya, Bapak Ibu lihat gambar ini adalah gambar bunga telang yang segar. Nah, di gambar ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat adalah bunga telang yang sudah kering. Bunga telang ini banyak sekali manfaatnya. Ketika air panas, ya, air panas yang tidak berwarna, kita katakan air putih, ya kan? Air putih ini kemudian dimasukkan kembang telang yang sudah kering ini, maka kembang telang itu akan merubah warna daripada air panas itu, air yang tadinya bening itu, air itu kemudian menjadi biru. Dan dia mempunyai rasa. Kalau air bening, air biasa itu kan tidak berasa. Walaupun bunga telang ini dia tidak memberikan manis atau asam atau apa, tetapi dia sudah merubah rasa daripada air yang bening itu. Maka air yang bening itu tidak lagi kita bisa sebut air bening atau air putih. Tetapi kita kemudian mengatakannya sebagai apa? Teh bunga telang, teh kembang telang. Yang sangat berkhasiat sebagai anti peradangan untuk menormalkan tekanan darah dan sebagainya. Saudara bisa lihat di Google atau seperti itu ya, manfaatnya sangat baik untuk kesehatan. Seperti itu kita dengan Kristus. Kita sebagai air yang bening itu kemudian dimasuki oleh kembang telang ini. Kita dimasuki oleh Kristus. Kristus mewarnai kita.
dan memberikan kita identitas yang baru. Demikianlah firman Tuhan itu. Harus seperti ini. Mewarnai kita. Memberi kita identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang berhukum Tuhan. Sehingga dapat memberikan manfaat, memberikan berkat kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kalau kita mempelajari kitab Yosua ini dan tokoh Yosua, kita bisa memperbandingkannya dengan Kristus. Di dalam teks kita melihat Yosua menuliskan ulang hukum Musa di atas mezbah batu. Mezbah batu yang tidak dipahat. Oleh karena karya penebusan Kristus dan pencurahan Roh Kudus, hukum Tuhan itu tidak ditulis lagi di atas mezbah batu, tapi ditulis di dalam hati kita. Hati kita itu menjadi mezbah bagi hukum Tuhan, ditulis di dalam hati kita. Ibrani 8 ayat 8-10. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada mereka, dia berfirman, ingatlah hari-harinya tiba, Yahweh berfirman, dan aku akan mengadakan perjanjian baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada hari tatkala aku menggenggam tangan mereka untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang karena mereka tidak tetap tinggal dalam perjanjianku, aku pun telah mengabaikan mereka, Yahweh berfirman. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat untuk keluarga Israel sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Jadi kita adalah umat perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan menuliskan hukum-hukumnya ke dalam akal budi kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan tidak lagi ditulis di atas batu, tetapi di dalam hati. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita bisa taat kepada Tuhan. Kita bisa cinta kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah hasil karya penebusan Kristus dan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kita mentaati firman Tuhan. Hidup kita itu bisa diwarnai oleh firman Tuhan. Itu dengan apa? Dengan sukacita. Ya. Bukan dengan kekuatan daging kita, bukan dengan kekuatan manusia kita, tetapi dengan kekuatan Roh Tuhan. Jadi kita akan sukacita. Sukacita dekat dengan firman Tuhan itu sukacita. Kalau tidak baca Alkitab, kita susah hati. Kita tidak baca Alkitab karena kita takut kepada Tuhan. Aduh, kalau saya tidak baca Alkitab, nanti berkat saya kurang. Nanti Tuhan marah. Kalau saya hidup tidak saleh, nanti Tuhan marah. Tidak begitu. Tapi kita menjaga, kita menaati firman Tuhan. Kita baca Alkitab, kita menjaga kekudusan hidup. Kita jaga hati supaya jangan kita berdosa kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, seperti nats pembimbing kita tadi katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Bukan dengan ketakutan.
tetapi dengan atau karena cinta kepada Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita, aku mau, aku suka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan harus selalu ada di dalam hidupku. Aku harus diwarnai oleh firman Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ayat 33 sampai 34 kita bisa belajar dan melihat satu prinsip bahwa harus ada sikap menghormati hukum Tuhan. Yosua 8, 33, 34, dan seluruh orang Israel dan para tua-tua dan para penguasa dan para hakim berdiri di sisi sini dan di sisi sana dari tabut itu di hadapan para imam suku Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh, orang asing maupun anak negeri. Setengah dari mereka di depan gunung Gerisim dan setengah dari mereka di depan gunung Ebal. Sebagaimana Musa hamba Yahweh itu telah memerintahkannya pertama kali bahwa mereka harus memberkati bangsa Israel. 34. Dan sesudah itu ia membacakan segala perkataan kitab Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ada dua gunung yang disebutkan, yaitu Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Di tengah-tengah itu adalah lembah Sikem. Di tengah-tengah itu adalah lembah Sikem. Jadi berdasarkan Ulangan 11 ayat 29, ya, peraturan yang ditetapkan oleh Musa di dalam Ulangan 11 ayat 29 adalah Gunung Gerisim menghadap kepada Gunung Gerisim karena Gunung Gerisim itu di situ diperkatakan berkat, di atas Gunung Ebal itu di situ diperkatakan kutuk. Jadi ketika membacakan hukum-hukum Tuhan, maka berkat harus diucapkan, tetapi kutuk juga harus diucapkan. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan. Apa artinya firman Tuhan? Ketika firman Tuhan dibacakan, artinya Tuhan memberikan dirinya untuk memperhatikan atau mengurus hidup kita. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat. Saudara, tidak usah jauh-jauh cari kasih Tuhan. Tidak usah bertanya apakah Tuhan sayang saya atau tidak. Kenapa masalah saya bertumpuk-tumpuk tidak selesai, ya? Tidak usah bertanya-tanya. Jangan meragukan kasih Tuhan. Kenapa doa saya kok sepertinya tidak didengar oleh Tuhan? Tuhan sayang saya atau tidak? Tuhan sayang. Mau cari kasih Tuhan? Buka Alkitab. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Firman Tuhan adalah cara Tuhan memperhatikan kita dan mengurus hidup kita. Karena melalui firman-Nya Tuhan memberikan dirinya sendiri. Ya kan? Karena firman Tuhan itu kan dari Tuhan. Ketika Dia berfirman, Dia memberikan dirinya, ini saya. Nah, ketika firman Tuhan dibacakan di dalam Yosua 8 yang kita sedang renungkan ini, harus diucapkan perkataan berkat dan perkataan kutuk. Peringatan adanya berkat dan kutuk menghimbau agar kita serius dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Bahwa untuk setiap pilihan hidup, menaati Tuhan atau tidak, itu ada konsekuensi yang jelas. Ada konsekuensi yang jelas.
Gereja modern, orang Kristen modern ini kan sekarang pengennya berkat. Lupa ada kutuk. Pengen berkat, tapi tidak mau menaati Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kutuk, dianggap kita ini jahat. Wah, tidak baik itu. Jangan berkata seperti itu. Kita ini ada di dalam berkat. Akhirnya banyak hidup anak Tuhan itu yang kacau balau. Karena apa? Karena tidak serius dalam hidup. Dan menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi firman Tuhan mengajarkan. Ketika firman Tuhan dibacakan dalam Yosua 8, 30-35. Berkat dan kutuk harus dibacakan. Kalau menaati Tuhan, berkat. Tidak menaati Tuhan, kutuk. Hidup kita tidak bisa abu-abu. Tidak bisa abu-abu. Prinsip Alkitab, Bapak Ibu. Tanpa pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan, tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Dan kalau kita hidup tidak ada berkat, berarti apa? Hidup di dalam dosa. Hidup di bawah kutuk. Ini sederhana saja, tetapi ini sangat serius. Sehingga kita menjadi umat Tuhan itu, jangan ngeflow, jangan main-main. Ya. Tuhan itu serius mengasihi kita. Jadi kita juga harus serius kepada Tuhan. Itu Tuhan inginkan. Tidak bisa kita menerima berkat, tapi kita hidup di dalam dosa. Tidak bisa. Jadi saudara, kalau kita tidak melihat ada berkat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengampunan. Jangan-jangan apa? Kita ini masih belum bertobat, belum taat kepada Tuhan. Berarti apa? Kita ini masih hidup di dalam dosa. Kalau belum menyerahkan diri kepada Tuhan, belum berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan, aku hambamu. Aku menyerahkan diri kepadamu. Aku mau tunduk kepada firman-Mu. Kalau kita belum berdoa begitu, saudara, berarti kita berada di bawah kutuk. Tidak berada di dalam berkat. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir adalah bahwa firman Tuhan harus diperdengarkan kepada semua orang. Yosua 8 ayat 35. Tidak ada sepatah kata pun dari semua yang Musa perintahkan yang tidak Yosua bacakan di hadapan seluruh jemaat Israel. Juga kepada wanita-wanita dan anak-anak serta orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Jadi saudara lihat, firman Tuhan, hukum Tuhan diperdengarkan pada waktu itu kepada semua orang. Mari kita merenungkan Bapak Ibu, apakah yang kita dengar? Apakah yang kita dengar, apakah yang selalu kita dengar, dan apa yang senang kita dengar? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Cek, periksa. Apakah ada masalah dengan iman dan kehidupan rohani kita? Kalau kita punya masalah dengan iman dan kehidupan rohani kita, jangan-jangan kita kurang mendengar firman Kristus. Kurang suka mendengar firman Kristus. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau tidak mendengar firman Kristus, iman tidak ada. Ya kan? Apa yang kita dengar? Perkataan orang lain, berita di televisi, musik. Seperti apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar
dapat mempengaruhi jiwa. Jiwa adalah dapat dilihat dari apa? Pikiran, perasaan, kehendak kita. Apa yang kita dengar dapat mempengaruhi jiwa kita dan roh manusia kita. Berita-berita yang negatif mendatangkan perasaan negatif, ketakutan, amarah, apatis. Kalau saudara nonton TV, nonton berita, terlalu banyak berita negatif, bukan? Bagaimana perasaan hatimu ketika engkau mendengar dan menonton berita-berita yang negatif? Pasti ada rasa marah, kecewa, takut, bahkan apatis. Apatis itu tawar hati begitu ya. Ini mau jadi apa? Sudahlah, memang begini. Begitu. Bisa mendatangkan perasaan yang negatif, emosi yang negatif, mempengaruhi jiwa. Kalau saudara terus-menerus mendengar berita kecelakaan, saudara akan menjadi takut. Takut bepergian. Takut naik pesawat. Takut berkendaraan. Wah, nanti kecelakaan. Apa yang kita dengar? Musik, lagu dan musik yang negatif dapat mengindoktrinasi orang untuk berpikiran salah, tidak kudus, bahkan bunuh diri. Lagu dan musik bisa memberikan pengaruh yang positif. Bisa membangkitkan semangat. Bahkan beberapa orang bisa menolong untuk berkonsentrasi. Saya salah satu contohnya. Waktu SMA saya kalau belajar, saudara, saya harus nyalain radio. Kalau nggak dengar suara radio, saya nggak bisa belajar, nggak bisa konsentrasi. Ada musik-musik yang bagus, tetapi lagu dan musik yang negatif itu juga banyak dan bisa mendatangkan hal yang negatif bagi kita. Membuat kita berpikiran salah, membentuk pikiran kita, sehingga pikiran kita, mindset kita itu salah secara firman Tuhan. Tidak kudus, bahkan menganjurkan orang untuk bunuh diri. Bapak Ibu, di surga ada 3 kerub yang kita kenal. Yang pertama adalah Gabriel, yang kedua adalah Mikael, dan yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer ini gambarnya hanya ilustrasi saja ya. Lucifer adalah salah satu kerub yang bertugas memimpin penyembahan di sekitar tahta Elohim. Pada hari penciptaannya, pada dirinya itu, Tuhan memberikan dia alat musik. Saudara bisa baca itu dalam Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, Yesaya 14 ayat 11. Ya. Jadi pada dirinya itu ada alat musik. Gambus, kecapi, semacam tamborin, begitu ya. Saudara bisa baca di ayat-ayat ini yang saya cantumkan. Kenapa? Karena dia bertugas untuk memimpin penyembahan di surga. Tetapi ia jatuh ke dalam dosa kesombongan dan dia memberontak terhadap Tuhan. Sehingga terjadi peperangan di surga dan dia dibuang, jatuh ke bumi, ke dalam dunia ini. Berarti apa? Dia membawa, Alkitab mencatat, dia membawa, menyeret 1/3 malaikat surga untuk menjadi pengikutnya dia, jatuh bersama-sama dengan dia. Dan dia membawa kemampuannya bermusik. Kejatuhannya membuat dia menjadi Satan. Satan artinya the adversary,
si musuh. Jadi Satan memakai musik untuk melawan Tuhan. Satan memakai musik untuk mempengaruhi orang untuk berpikiran negatif, tidak kudus. Bahkan Satan memakai musik untuk menghancurkan manusia. Ingat firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, iblis adalah bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, itu dia katakan kepada orang Farisi pada waktu itu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kita bisa lihat dalam lirik-lirik lagu-lagu beberapa selebritis dunia misalnya. Bon Jovi dengan lagunya It's My Life. Dia katakan apa? Ini hidupku. Aku tidak akan hidup selamanya. Aku tidak akan hidup selamanya. Ini membentuk pikiran orang kan? Ini membentuk pikiran orang. Bahwa kita tidak hidup selamanya. Habis hidup di dunia ini mati selesai. Tidak begitu kan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau dengar musiknya kita pasti angguk-angguk ini. Wah, musiknya enak banget. Tapi perkataannya, syairnya itu menyesatkan. Atau grup rock AC/DC misalnya. Dengan lagunya yang berjudul Highway to Hell. Salah satu kalimatnya dikatakan, aku di jalan raya menuju ke neraka. Jangan hentikan aku. Kalau dengar musiknya, wah semangat gitu ya. Tapi apa? Dengan mengucapkan ini, ya, mengucapkan kalimat ini, aku di jalan raya menuju ke neraka, jangan hentikan aku. Saudara, kamu dipegang setan. Kamu menyerahkan dirimu kepada Satan untuk masuk ke neraka. Atau kita mundur lebih jauh ke belakang ya. Lagu Imagine oleh John Lennon misalnya. Ini kan terkenal sekali kan. Saya yakin generasi sekarang pun tahu lagu ini. Suka diputar di TV juga. Bayangkan tidak ada surga, tidak ada neraka di bawah kita, di atas kita hanya ada langit. Tidak ada surga, tidak ada neraka di bawah kita, di atas hanya langit. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, orang hidup tidak bertanggung jawab, suka-suka aja. Iya kan? Membentuk pikiran, membentuk konsep. Atau generasi sekarang ini lebih kenal dengan apa? Imagine Dragon ya. Dengan lagunya yang berjudul Demons. Syairnya mengatakan apa? Saat kau merasa panasku, lihat mataku, disitulah setan-setanku bersembunyi. Kalau dengar musiknya, wah, gitu ya, semangat, musiknya enak. Coba tanya anak generasi sekarang, Gen Z, ya, seneng banget mereka. Tapi lihat syairnya. Di dalam matanya, di dalam dirinya berarti setan-setannya bersembunyi. Wahai anak-anak muda, orang-orang muda, ya. Di dalam mata kita, dalam hidup kita, ada Roh Kudus. Tuhan yang harus ada di situ, bukan setan-setan bersembunyi di situ. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, firman Tuhan. Jangan jadikan tubuhmu, dirimu adalah tempat persembunyian setan-setan. Saudara lihat bagaimana Satan memakai musik untuk melawan Tuhan. Ya. Jadi hati-hati apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar, hati-hati. Dirikanlah mesbah keluarga. Mulai dari dalam rumah kita, dari dalam keluarga kita. Di dalam keluarga Kristen harus diperdengarkan firman Tuhan. Perdengarkan, putar musik-musik gereja. Musik-musik yang menyembah Tuhan. Musik yang memuliakan Tuhan. Musik dan lagu dengan kata-kata yang kudus. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Di dalam situasi yang negatif, tercipta juga lagu-lagu kritik. Kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap keadaan sosial masyarakat.
yang tidak benar. Saya menghargai itu adalah ekspresi daripada kita untuk menyampaikan suara masyarakat mungkin yang kecewa, yang merasa tertindas, yang disolimi, yang hak-haknya dirampas. Tetapi saudara, sekali lagi kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita dengar. Kalau kita terus-menerus mendengarkan kritik, terus-menerus mendengarkan ungkapan-ungkapan amarah, baik itu melalui lagu, melalui perkataan, ataupun melalui tulisan-tulisan para netizen. Saudara, jiwa kita akan menjadi jiwa pengkritik, jiwa yang negatif. Salahkah kita mengkritik? Tidak juga. Salahkah kita mengungkapkan isi hati kemarahan, kekecewaan atas situasi yang negatif mungkin yang kita alami dan sedang kita rasakan? Tetapi saya mau menyampaikan satu pertanyaan untuk kita. Sejauh mana kita sudah mendoakan hal itu? Sejauh mana kita sudah berdoa, berseru kepada Tuhan untuk segala sesuatu ketidakadilan, kezoliman, keruwetan masalah kita. Jangan berhenti menjadi pengkritik. Jadilah pendoa, saudara. Pendoa. Dirikanlah mesbah keluarga. Dirikanlah mesbah doamu di dalam kehidupan pribadimu. Berseru kepada Tuhan. Dan perdengarkan terus firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-7 firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu, dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Firman Tuhan itu terlalu jelas. Perintah-perintahku, firman Tuhan katakan, camkan di dalam hatimu. Lalu apa? Bicarakan kepada anak-anakmu. Bicarakan, perdengarkan ketika engkau duduk di rumahmu. Ketika saya baru bergabung dengan sebuah pelayanan persekutuan anak-anak, dari anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga yang banyak sekali masalah, kacau, anak-anak yang tidak tahu sekolah minggu. Orang tuanya katanya anggota gereja, tapi gereja ndak gereja, begitu ya. Gereja ndak gereja, kerja ndak kerja. Saya bilang sama anak-anak, ayo anak-anak, siapa yang mau maju ke depan? Nyanyi. Oh, rame-rame, semangat, anak-anak ini semangat. Semangat mereka. Nyanyi. Majulah satu anak. Ayo, silakan, kamu nyanyi duluan. Tahu nggak saudara dia nyanyi apa? Goyang dombret, goyang dombret. Aduh, saya bilang, haleluya. Ini berarti apa? Di rumahnya itu tidak ada lagu gereja, tidak ada lagu firman Tuhan. Iya kan? Adanya apa? Lagu dangdut. Saudara, anak-anak kita di rumah ini dengarnya apa? Ya.
Agak lebih keren sedikit apa? Baby shark tutut. Itu syairnya apa? Kosong itu, cuman baby shark dudut-dudut gitu ya. Atau kita yang sudah dewasa semua di rumah ya. Di rumah kita tuh dengar ada musik enggak? Ada lagu enggak? Lagunya lagu apa? Yang diperdengarkan itu apa? Yang didengar orang-orang rumah itu apa? Kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat amarah, kekecewaan, sindiran, atau firman Tuhan, bahasa kasih. Bicarakan ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau berjalan di jalan, ketika engkau berjalan di jalan. Saya diberkati dengan tetangga saya, ya, orang Muslim. Dia kasih nasihat anak-anaknya apa? Kalau ke mall, dengar musik, musiknya itu nggak sesuai dengan iman, ya, pasang earplug, ya, dengar ayat-ayat suci aja, dengar khotbah aja di jalan, ya, dengerin doa sambil berdoa. Kamu naik motor tuh sambil berdoa, mengucap doa. Itu tetangga saya orang Muslim, saudara. Kita kalau di jalan gimana? Kita kalau di jalan bagaimana? Coba kalau kita lagi di lampu merah, begitu hijau, ini yang dari kiri tahu-tahu dia nyalip, nyerong ke kanan, belok ke kanan, padahal kitanya lurus. Apa yang keluar dari mulut kita? Kalau tetangga kita, saudara kita yang Muslim, kan dia langsung berucap gitu ya. Dia langsung berucap. Berucap doa. Kita apa? Pasti kita maki ya kan? Maki dia. Nggak tahu nyetir apa. Matanya di mana? Firman Tuhan katakan. Bicarakan perintah-perintah ketika engkau sedang berada di jalan. Ketika engkau berbaring. Ketika engkau bangun. Firman Tuhan harus senantiasa diperdengarkan dalam hidup kita. Dalam berbagai kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai penutup. Seperti Yosua membangun mezbah dan menulis hukum Tuhan di atasnya. Bangunlah hidup kita sebagai mezbah bagi Tuhan, di mana firman Tuhan bertahta di atasnya dan mewarnai hidup kita. Jangan lupakan firman Tuhan. Yang kedua, hormatilah firman Tuhan dengan memiliki sikap bersungguh-sungguh terhadap firman Tuhan itu. Serius terhadap firman Tuhan. Serius terhadap kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau saya tidak taat kepada Tuhan, hidup saya tidak ada di dalam berkat. Saya tidak boleh bermain-main dengan dosa. Harus serius. Karena ketika saya bermain-main dengan dosa, saya berada di bawah kutuk. Firman Tuhan katakan, jangan lupakan firman Tuhan. Perdengarkanlah firman Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Di rumah, keluarga, hidup pribadi kita. Dan kepada sesama, perdengarkan firman Tuhan. Mulut kita memperdengarkan firman Tuhan. Bukan yang lain-lain. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk boleh memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, responi firman Tuhan.
dan juga untuk menaikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami memperhatikan hukum-hukum Tuhan untuk setia memperdengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan. Meteraikanlah firman-Mu, biarlah setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang dewasa di dalam dan mengalami hidup yang terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami memenaikkan doa-doa syafaat kami, doa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami, menjaga supaya Indonesia tetap utuh di tengah-tengah begitu banyak kanan kehidupan, beban-beban kehidupan yang terjadi saat ini, di mana begitu banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan juga banyak bisnis yang bangkrut atau tutup. Tuhan kiranya terus membukakan jalan bagi setiap anak-anak Tuhan, dan juga bagi bangsa kami, menolong pemerintah kami agar diberikan hikmat untuk mengelola negeri ini dengan bijaksana, sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang sebanyak mungkin, dan pengangguran juga boleh ditekan seminimal mungkin, dan kiranya kesejahteraan dan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia boleh terjadi di hari-hari yang ada. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, dimanapun berada, Tuhan kiranya memberkati, menyerahkan semua orang tua kami dalam masa tua, dengan kondisi kesehatan mereka, Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Itu juga untuk semua anak-anak kami dalam masa studi, khususnya mereka akan menghadapi ujian-ujian akhir semester. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada semua anak-anak kami, baik yang masih menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka masing-masing. Kami serahkan juga kehidupan kami masing-masing dengan usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memberkati agar usaha dan pekerjaan kami semakin maju, semakin berkembang, semakin berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa yang demikian. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita bersama dengan gereja sepanjang segala masa. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita,
Pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Pujilah Amin.